Dan sebelumnya kami informasikan juga untuk kelancaran acara ini dan juga kita tetap mengikuti prokes protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker dan serta hand sanitizer dan menjaga jarak. Selamat sore dan selamat datang kepada Bapak Gatot Harjoso selaku Wakil Ketua 1 Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia yang telah hadir di Banjarmasin. Terima kasih atas kehadirannya, Pak. Kemudian selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Iksan El-Haq yang telah hadir pada kesempatan ini untuk mengikuti acara Rakerda pada sore hari ini. Kemudian juga hadirin undangan sekalian dan tentunya juga kepada seluruh rekan-rekan anggota DPD Kalsel yang hadir pada sore hari ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih. Ya, kita akan langsung saja pada kesempatan ini kami memberikan penjelasan tentang rangkaian kegiatan kita pada sore sampai malam hari nanti. Yang pertama kita akan mengikuti peringatan HUT yang ke-14 yang dicalakan secara serempak se-Indonesia, yang dalam hal ini kita Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia memiliki 22 DPD di seluruh Indonesia yang sama-sama pada saat ini melakukan kegiatan peringatan HUT ASPPI yang ke-14. Kemudian dilanjutkan nanti kita dengan buka puasa bersama, dan terakhir kita akan melaksanakan salah satu wujud pelaksanaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yakni Rakerda ASPPI yang kedua. Dan untuk tema kita pada sore hari ini adalah ASPPI ASPI bergerak untuk pariwisata Banua. Baiklah, kami minta dengan hormat seluruh undangan dan rekan-rekan kita akan berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan kemudian dilanjutkan dengan lagu Mars ASPPI. Kami persilakan.
Kami pejuang pariwisata Indonesia, bergandeng tangan dengan semangat penuh sukacita, bersama aspek melangkah dalam raya yang nyata. Bagi muda-muda bisa cinta Indonesia, membangun dan menjaga indah kebersamaan. Bersama aspek kita bisa menjadi manusia yang berakhlak mulia, memajukan pariwisata. Bersama aspek kita jaya, bersama aspek kita jaya. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Selamat datang kami ucapkan juga kepada staf muda Wali Kota yang telah hadir. Terima kasih telah hadir di acara kita pada sore hari ini. Selanjutnya kita akan masuk dalam sambutan-sambutan. Yang pertama, laporan Ketua Panitia Pelaksana yang dalam hal ini akan disampaikan oleh rekan Rajif Rasidi. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita kesehatan. Dengan nikmatnya kita dapat menghadiri acara rapat kerja daerah ini. Di samping itu juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalahnya kepada kita. Yang ulun hormati Ketua Umum DPP ASPI dalam hal ini diwakili oleh Bapak Gatot Harjoso selaku Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi. Yang ulun hormati staf muda Wali Kota Bidang Pariwisata, mohon maaf kalau salah. Dan yang ulun hormati Ketua Kebanggaan kita Ibu Mutia. Dan rekan-rekan pejuang Tourism Soldier, kawan-kawan anggota DPD ASPI Kalsel yang sangat ulun banggakan dimanapun. Bersama ini izinkan ulun melaporkan beberapa hal yang terkait pelaksanaan rapat kerja di daerah ini adalah sebagai berikut. Pertama, dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ASPI hasil Munas yang keempat. Adapun tema untuk pelaksanaan rakerda ini adalah ASPI bergerak untuk pariwisata benua. Dengan harapan ASPI bersama Pemprov Kalsel beserta keseluruhan SKPD bisa bersama-sama bersinergi dan bergerak untuk mengangkat kembali pariwisata benua yang sempat terpuruk karena pandemi. Adapun peserta kegiatan ini adalah seluruh anggota ASPI yang aktif berjumlah 22 orang dan pengurus 14 orang beserta Dewan Pengawas kita berjumlah 3 orang. Mengenai dana pelaksanaan menggunakan kas DPD ASPI Kalsel yang berdasarkan dari iuran anggota serta berbagai bantuan dari pihak sponsor yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Atas terselenggaranya rakerda ini, kami mengucapkan terima kasih kepada dukungan kepada berbagai pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini. Dan ulun memohon maaf jika atas segala kekurangan dan kekeliruan kami dalam pelaksanaan rapat kerja nanti. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya sambutan dari Ketua DPD ASPPI Kalimantan Selatan yang terpilih masa bakti 2021-2025. Silakan Ibu Ketua untuk meralat di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum DPP ASPI yang diwakili oleh Wakil Ketua 1 Bapak Gatot. Yang saya hormati Wali Kota Banjarmasin atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ihsan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin. Dan yang saya banggakan rekan-rekan pengurus DPD serta anggota DPD ASPI Kalimantan Selatan. Saya ucapkan terima kasih untuk tim OSI yang diketuai oleh Om Razif, sehingga acara Rakerda dan HUT ASPI pada hari ini berjalan dengan baik, insya Allah. Amin. Alhamdulillah kita telah memasuki tahun kedua kepengurusan DPD ASPI Kalimantan Selatan periode 2020-2024. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan pengurus dan anggota ASPI atas kerjasama dan supportnya untuk seluruh kegiatan di tahun pertama. Masa sulit untuk pariwisata, tapi Anda semua luar biasa bisa tetap berkarya di tahun yang sulit ini. Agar kepengurusan lebih fresh, dirasa perlu untuk merombak kepengurusan. Alhamdulillah ada perwakilan DPP di sini, harapannya akan memberikan pencerahan untuk kita dalam berorganisasi yang dengan lebih baik lagi ya Bapak. Jadi selaku Ketua DPD ASPI Kalimantan Selatan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk perjuangan kepengurusan yang terdahulu dan selamat bekerja untuk kepengurusan yang baru. Semoga menjadi semangat baru untuk kita semua. Selamat berakerda untuk kawan-kawan ASPI Kalsel. Semoga menelurkan program-program kerja yang lebih seru lagi, agar selalu memberikan manfaat baik untuk intern ASPI maupun masyarakat, serta bisa berdampingan dengan baik dengan pemerintah dan dengan partner pihak-pihak swasta. Semoga ASPI Kalsel semakin solid, maju bergerak bersama untuk kepentingan bersama untuk pariwisata Banua. Mohon maaf jika ada khilaf kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Ketua yang telah memberikan sambutan kepada kita untuk Rakerda pada sore hari ini. Baik, selanjutnya sambutan berikutnya kami minta dengan hormat kepada Bapak Ihsan Elhab, Kepala Dinas Arsip Kota Madya Banjarmasin untuk memberikan sambutan atau sepatah dua kata, patah kata, atau pantun dan lain sebagainya. Mohon maaf, kami todong ini, kami persilakan. Izin ulun buka masker dulu lah. Mun bawa kopiah ini cocoknya ulun baca doa aja di sini nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang berbuka puasa bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Gatot dari DPP ASPI Pusat, kemudian Ketua ASPI Kalimantan Selatan yang baru terpilih, yang terpilih ya. Selamat ya Bu ya. Kemudian staf muda Wali Kota Banjarmasin, sebenarnya harusnya staf muda yang kesini nih yang berbicara. Nah, tapi diminta kita yang berbicara. Ulun bukan dalam kapasitas sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip, tapi sebagai
anggota senior saja. Yang kami hormati tentunya kawan-kawan anggota ASPI yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur karena hari ini kita masih diberikan kesehatan, kemudahan dan waktu yang lowong untuk berhadir dalam kegiatan ini. Dan bagi anggota kita ada 2 orang yang katanya yang sakit ya hari ini ya. Jadi kita doakan mudah-mudahan mereka berdua cepat pulih dan sembuh, bisa beraktivitas seperti biasa. Kemudian bagi mereka yang melaksanakan puasa Ramadan hari ketiga, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan bisa sampai selesai menunaikan, melaksanakan acara puasa ini sampai akhir Ramadan. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya kami menyambut baik hari ini, kegiatan hari ini. Hari ini adalah kegiatan Rakerda ya, Rakerda dan HUT, peringatan HUT ke-14. Nah jadi kalau dilihat dari ulang tahun yang ke-14 ini ASPI sebenarnya sudah beranjak remaja. Nah jadi kalau kita bandingkan dengan usia seorang manusia, 14 tahun itu usia remaja, nah, atau ABG ya, ABG anak baru gede, bukan atas bawah ganal kan. Ya, jadi kita berlucu aja lah, berlucu aja jadi supaya puasa kita kada terasa, sebentar lagi nanti akan berbuka puasa. Tentunya tantangan sebagai organisasi yang beranjak remaja ini cukup berat. Nah, pengalaman kami di waktu di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengatakan bahwa ke depan memang pariwisata kita mencoba untuk tumbuh kembali ya, artinya mencoba untuk normal kembali. Pada saat kita 2 tahun belakangan ini memang sektor pariwisata termasuk yang mengalami pukulan yang cukup berat, dan kawan-kawan ASPI selaku pelaku pariwisata tentu merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Dan sekarang adalah upaya untuk recovery kembali, dan Musda ini tentunya harapannya adalah nanti memberikan masukan kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota, nah bagaimana mengembangkan kebijakan pariwisata di masa-masa yang akan datang. Ini seperti kepala dinas pariwisata, saya ini bebendir lah, tapi apa hubungannya lawan dinas kearsipan dan perpustakaan ini. Jadi masih ada masih saya coba raba-raba ya, dari coba raba-raba. Nah tentunya sektor pariwisata ini kan luas sekali, jadi pariwisata itu kan tidak hanya soal alam, keindahan budaya, tetapi juga banyak sektor. Kesehatan juga, banyak orang kita berwisata ke Penang, itu sebenarnya wisata kesehatan. Nah itu kan, nah begitu juga berwisata tentang kesehatan, berwisata rohani ke Jeddah, ke Mekah, gitu kan. Nah, harapan kami juga orang akan berwisata literasi. Nah ini kaitannya dengan perpustakaan dan kearsipan. Berwisata soal literasi, soal bagaimana mencerdaskan bangsa, bagaimana mencerdaskan kehidupan manusia. Nah jadi ini tentunya kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tentu berkepentingan juga bagaimana mengembangkan literasi ini. Nah literasi ini kan sederhananya cari hitung, membaca, menulis, berhitung, itu yang sederhananya ya. Nah tentu dalam soal membaca misalkan kawan-kawan ASPI ini adalah perlu narasi-narasi besar, perlu pengetahuan, dapatkan pasokan pengetahuan tentang seni dan budaya termasuk juga pariwisata.
Nah kemudian Ulun tadi karena terburu-buru kada sempat membawa buku menghadiahkan untuk kawan-kawan ASPI ini tentang Banjar. Nah jadi kalau misalkan ada wisatawan yang datang, nah kalau ada dibaca-baca sedikit buku ini tentu akan menjadi modal, menjadi storytellingnya di dalam peran sebagai pelaku pariwisata. Nah bisa menjelaskan terutama yang di Kalimantan Selatan, khususnya yang di Banjarmasin, beberapa tempat yang memiliki nilai sejarah. Ini juga untuk memperkaya hasanah pengetahuan kawan-kawan ASPI ya. Nah mudah-mudahan kawan-kawan ASPI juga bersedia nanti meluangkan waktu untuk membuka referensi. Nah kami punya referensi yang cukup banyak tentang seni budaya adat istiadat di Kalimantan Selatan maupun di Banjarmasin sebagai miniatur Kalimantan Selatan. Nah itu juga yang kami harapkan nanti di dalam rakerda ini ada rekomendasi kebijakan dan lain sebagainya. Nah bagaimana mengembangkan pariwisata di Banjarmasin ini pada saat kita pemulihan ekonomi saat COVID, kemudian juga tentu bagaimana ASPI ini bisa lebih berdaya, lebih melebarkan sayapnya ya dibandingkan dengan organisasi-organisasi lainnya, dan saya yakin bahwa ASPI ini nanti akan bisa tumbuh dan berkembang lebih baik. Dan harapan kami semoga kegiatan ini sering aja diundang pihak pemerintah ataupun pihak-pihak terkait lainnya, karena pariwisata itu setelah saya amati tidak hanya ranahnya pariwisata, tetapi sebenarnya banyak sektor yang terlibat ya. Nah, sektor pendidikan juga. Nah, jadi kan UGM Yogyakarta itu kan juga kota pendidikan, itu menjadi juga bagian daripada sisi lain dari pariwisata. Nah mudah-mudahan Banjarmasin juga seperti itu, dan ASPI adalah salah satu bagian daripada bagaimana memajukan perkembangan pariwisata di Indonesia, khususnya bagi kawan-kawan yang di Kalimantan Selatan, Banjarmasin dan lain-lain. Ini juga keterlibatan mereka tentu dibutuhkan sekali. Dan selamat kepada kawan-kawan untuk yang melaksanakan kegiatan rakerda dan juga ulang tahun ke-14. Selamat ulang tahun, mudah-mudahan makin maju, makin sejahtera, makin bermanfaat bagi anggotanya juga bagi masyarakat maupun pemerintah selaku mitra kerja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Bapak Iksan Elhak atas sambutannya, walaupun mendadak kami beritahukan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Gatot Harjoso selaku Wakil Ketua Umum 1 DPP ASPPI Bidang Organisasi. Waktu dan tempat kami persilakan. Saya tak ikut-ikut ngelepas juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, dan santi-santi salam kebajikan, namo budaya. Yang terhormat kepada Bapak Iksan, ini ternyata beliau ini luar biasa di pariwisata. Tadi kenalan beliau di arsip dan perpustakaan ya Pak ya. Ditambah lagi sebelumnya di pariwisata, jadi sangat luar biasa sampai beliau datang menyemangati ASPI, khususnya Kalimantan Selatan. Yang terhormat kepada
istilahnya apa Pak, di sini? Staf muda. Staf Staf muda. muda wali kota. Oh ya. Banyak istilah baru di pemerintahan itu. Ada staf ahli, staf muda. Staf muda wali kota Banjarmasin. Terima kasih kepada yang terhormat Ketua Kalimantan Selatan, DPD ASPI Kalimantan Selatan, Ibu Mutia. Rekan-rekan Aspir se-Kalimantan Selatan. Rasanya kalau di pariwisata nggak pas ya kalau nggak ada pantun. Jadi saya coba berpantun, tadi saya ngarang ya, mulai dari Surabaya ke sini ngarangnya gimana, saya nggak pernah biasa pantun. Saya nyoba, tapi ada ide dari Citiling kan biasa mantun ya. Nah, jadi saya ikut-ikutan, nyoba ngerepek. Baik, saya coba ini. Bahagia bisa minum jamu, jamunya dikasih susu dan ketan. Aneh ya. Senang rasanya ketemu, apalagi dengan pelaku pariwisata Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan masih nyambung. Baik, pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu sehat walafiat dan saling bercengkerama pada bulan yang penuh berkah kali ini. Tak lupa sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Rasul dan para pengikutnya. Bapak Ibu sekalian, para undangan yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan permintaan maaf terutama dari Ketua Umum, di mana harusnya beliau yang harus ada di sini, tapi karena ada sesuatu hal dan kebetulan ada ulang tahun hari ini, jadi beliau tidak bisa hadir dan saya diminta ditugasi untuk mewakili beliau. Semoga keterwakilan beliau di sini tidak mengurangi kegiatan yang akan kita lakukan nanti, ya. Apalagi sekarang pas bulan puasa menjelang buka biasanya agak lemes malahan. Mudah-mudahan kita masih semangat untuk mengikuti rakerda sekaligus dari ulang tahun ASPI yang ke-14. Bapak Ibu sekalian, hari ini kebetulan ulang tahun yang ke-14. Dari sisi umur seperti katanya Pak Iksan tadi, kita masih remaja sekali. Banyak hal yang perlu kita pelajari, banyak hal yang harus kita lalui untuk kedepannya. Secara umum, ASPI kedepannya akan tetap mendampingi pemerintah dari pusat maupun daerah, terutama sesuai dengan tujuan dari ASPI itu sendiri. Jadi bagaimana kita sebagai pelaku pariwisata bisa mengupgrade diri kita untuk senantiasa menyesuaikan perkembangan-perkembangan pariwisata yang ada di Indonesia dan dunia pada umumnya. Oleh karenanya, kita tetap harus ingat bahwa pariwisata tidak pernah akan lepas dari manusia. Jadi zaman apapun lah, apakah nanti digital dan lain sebagainya, pariwisata tidak akan lepas dari manusia. Mungkin kegiatan yang lain mungkin bisa ya secara digital dan lain sebagainya, tapi kepariwisataan tidak akan pernah. Oleh sebab itu, ASPI hadir dengan berbagai inovasi di mana kita tetap mendorong profesionalisme anggota sebagai satu tujuan utama. Kenapa ASPI harus hadir? Yang kedua, ikut membangun pariwisata Indonesia secara nyata. Dalam hal ini, sekarang ini sudah terlihat ya, kemarin-kemarin kita sudah ikut pendampingan desa wisata. Kemudian ada sertifikasi, kemudian ada pelatihan. Nah itu akan kita lakukan sampai ke depannya nanti. ASPI sampai saat ini masih tetap menggunakan cara unik. Dalam hal ini
dalam berorganisasi, yaitu mengedepankan pertemanan, persaudaraan, ya, dan jaringan individu. Sekali lagi kepada teman-teman, karena sifatnya individu, jadi satu hal yang harus kita pelajari di dalam kegiatan berorganisasi dengan ASPI ini adalah kita harus bisa menahan diri, menjaga ego kita masing-masing, ya. Jangan sampai kita merasa pintar sendiri, atau jangan sampai kita merasa rendah sendiri dan lain sebagainya. Karena satu-satunya organisasi individu, kepariwisataan individu yang sampai sekarang 14 tahun masih bertahan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kita sudah punya ADART, kita sudah punya PO, kita sudah punya kode etik, ya, dan rangkaian-rangkaian organisasi yang lain yang kita sesuaikan dengan pertumbuhan pariwisata maupun organisasi-organisasi di sekeliling kita. Jadi kegiatan seperti Rakerda, mungkin ada musda dan lain sebagainya, jadikan satu ajang tersendiri untuk saling mengenal satu sama lain, kemudian memperbaiki, dan kedepannya kita bisa bekerja lebih baik lagi. Tidak mudah memang. Saya ikut membidani berdirinya ASPI sejak tahun 2008, ya, 2008 yang lalu. Saya ikut tanda tangan di situ. Pada saat itu belum ada yang namanya sosmed dan lain sebagainya. Terus kemudian pada saat itu kita juga nggak punya dana yang khusus untuk mendukung teman-teman ASPI di daerah-daerah. Kita bareng-bareng mendatangi mereka, mengikuti acara mereka, apapun acaranya, kita support supaya mereka bisa bergerak. Karena hanya support itulah yang bisa menggerakkan teman-teman bekerja di organisasi. Jadi pada saat itu sangat sulit sekali, kita komunikasinya hanya ada telepon sama SMS saja ya pada saat itu. Jadi sangat sulit, tidak segampang sekarang. Sekarang sangat gampang sekali, bahkan gampang mencaci pun juga gampang, mencela pun gampang, ya. Tetapi di sisi lain, mudah-mudahan dengan adanya sosial media dan perangkat-perangkat yang demikian mudahnya, malah membuat kita akan lebih mudah lagi berorganisasi. Secara umum, di ASPI ini ada kegiatan utama. Yang pertama adalah kegiatan keorganisasian, yang kedua adalah menjalankan program. Dari dua hal itu, kita dipandu oleh rekan bendahara. Sekarang sudah ada Siska. Jadi saya berharap kepada rekan-rekan DPD Kalimantan Selatan mengoptimalkan Siska. Karena pada saat musda nanti, Anda nggak perlu membuat pertanggungjawaban yang khusus. Ambil aja di Siska itu. Semua kegiatan ada di situ. Pertanggungjawaban keuangan ada di situ. Surat menyurat ada di situ semuanya. Ada semuanya, ada di situ. Jadi sangat mudah sekarang. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kita bicara mengenai DPD. Kita berharap dari pusat adanya DPJ. Tapi sementara belum dan belum memungkinkan untuk ke sana. Sambil jalan mungkin kita harus memberikan target, DPD memberikan target kapan membentuk DPJ. Itu. Secara logika ya, logika umum sebenarnya simpel. Karena kita pelaku pariwisata dan individu. Beberapa daerah atau beberapa kabupaten kota pasti ada yang namanya minimal homestay. Betul nggak? Dan itu pelaku pariwisata.
Di kabupaten kota pasti ada yang namanya objek wisata. Mereka juga pelaku pariwisata. Ya, sifatnya individu ya. Jadi sebisa mungkin bisa dibentuk. Dalam waktu dekat belum bisa juga nggak ada masalah. Dibentuklah beberapa caretaker di wilayah yang akan kira-kira akan menjadi DPC nantinya. DPD seperti gubernur wilayahnya, ya, wilayahnya seluruh Kalimantan. Bu Mutia seperti sejajar dengan gubernur kalau ini. Betul ya. Ya nanti kita tinggal memanggil ketua DPC yang ada di daerah. Dan yang punya potensi, punya wilayah, punya pengembangan sumber daya itu adalah wilayah, bukan DPD ya. Jadi ke depan harus ke sana. Kalau nanti kita tetap DPD aja, nanti hanya kita berkutat hanya di situ aja. Berkutat hanya Banjarmasin dan Banjarbaru saja. Saya lihat hanya di situ aja. Yang lain-lainnya tidak berkembang nantinya. Padahal yang punya dana, punya wilayah, punya sumber daya, itu kabupaten kota. Kitalah yang akan membina mereka. Kita pikirkan bersama-sama, nanti nggak ada masalah sambil berjalan. Jadi ke depan salah satu tujuan dari ASPI adalah ke sana membentuk DPC. Yang kedua yang perlu kami sampaikan juga, ASPI sangat luas sekali. Kenapa? Karena secara individu kita bisa masuk ke Dinas Pariwisata atau Kementerian Pariwisata. Kemarin alhamdulillah kita bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan alhamdulillah pula ASPI dipercaya yang paling banyak untuk pendampingan desa wisata seluruh Indonesia. Padahal di sana ada asosiasi desa wisata, ASI Dewi dan lain sebagainya. Tapi yang mendampingi malah ASPI yang paling banyak. Karena di dalam ASPI banyak rekan-rekan profesional yang bisa mendukung kegiatan itu. Rekan-rekan dari hotel ada, rekan-rekan dari agent tour travel ada, pembuatan paket-paket wisata ada, ya, rekan-rekan guide ada, transport ada, lengkap kita. Jadi kita bisa masuk ke sana. Sekarang ini kita lagi penjajakan dengan Kementerian Desa. Kemudian dengan UMKM, mudah-mudahan secepatnya kita melakukan kerjasama dan semuanya kerjasama ini kan langsung dana itu kita salurkan ke daerah. Mohon maaf, Kalimantan Selatan dapat berapa kemarin? Pendampingan? Dua desa. Langsung dana langsung kirimkan ke sini kan? Iya. Jadi masuknya lewat pusat, kemudian disalurkan ke daerah atas nama satu rekening ASPI pusat. Gitu. Jadi rekan-rekan punya kesempatan yang sangat banyak. Dalam waktu dekat kita juga punya bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk promosi dalam negeri, luar negeri. Kemarin kita kerjasama sudah MOU dengan Johor. Ya. Jadi hal-hal demikian ini nanti step by step kita akan naikkan, kemudian kita ada pelatihan-pelatihan, dan insya Allah kedepannya nanti kita akan ada namanya semacam ASPI Training Center di pusat nanti, ada yang seperti itu. Kita akan membuat dan kita akan mengembangkan resources yang kita punyai supaya lebih maju lagi ke depannya. Saya kira itu dulu yang perlu saya sampaikan, sambutan dan arahan dari Ketua Umum. Sebelum saya tutup, ada pantun lagi. Jadi cuma ada 2, soalnya kalau 3 saya enggak bisa. Ke pasar naik beca, kalau ke Banjarmasin naik odong-odong. Ayo berteriak, hai turis asing, ke sini dong. Ya.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dan sambutnya Pak Wakil Ketua Umum 1. Tetap kami mohon tetap ada di depan Pak, untuk kita bisa sama-sama masuk dalam acara pelantikan kepengurusan DPD ASPPI Kalimantan Selatan periode 2020-2024 Jilid 2. Kami akan mengundang dan membaca susunan pengurus, dan kepada Bapak Ibu yang namanya kami panggil untuk bisa berdiri ke depan di podium yang telah disediakan. Kita mulai. Biro Teknologi Informasi, Robi Trio Wijatmoko. Biro Sosial dan Pengabdian Masyarakat, Ahmad Ramadhani. Biro Pembinaan Organisasi Anggota, Rezado Anindya Putra. Biro Hubungan Masyarakat dan Publikasi, Muhammad Risanta. Biro Pengawasan dan Kode Etik, Ibnu Zaki Malik. Biro Usaha dan Dana, Muhammad Reza Setyadi. Biro Organisasi dan Pemerintahan, Husni Naparin. Wakil Bendahara, Lisber Halomoan. Bendahara, Olpah Sari. Wakil Sekretaris, Made Ludia Edwis Santi. Sekretaris, Teguh Winarto. Wakil Ketua 2, Fahruz Zaini. Wakil Ketua 1, Jimmy Kapoh. Ketua, Mutia Amana Nastiti. Selanjutnya kami persilahkan. Kemudian kami bacakan pula untuk Dewan Pembina, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, Dewan Pengawas Muhammad Beskoni, Wigoh Widianto, dan W.R. Supratman. Selanjutnya Bapak Wakil Ketua Umum 1 akan membacakan SK pelantikan dari DPP. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia nomor 0431.09.00.22 tentang pengesahan susunan pengurus pergantian antar waktu atau PAW Dewan Pengurus Daerah Kalimantan Selatan periode 2020 sampai dengan 2024. Dewan Pengurus Pusat ASPPI menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil rapat pengurus ASPI DPD Kalimantan Selatan dan surat resmi ke Dewan Pengurus Pusat pada tanggal 4 April 2022, memutuskan, menetapkan susunan kepengurusan pergantian antar waktu atau PAW Dewan Pengurus Daerah Kalimantan Selatan periode 2020-2024. Pertama, susunan pergantian antar waktu Dewan Pengurus Daerah Kalimantan Selatan untuk periode
2020-2024 sebagaimana nama dan jabatan yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, Dewan Pengurus Daerah dalam kegiatannya diwajibkan mengutamakan visi dan misi ASPI, melaksanakan program-program organisasi, serta dapat bertindak sebagai mitra pemerintah daerah Kalimantan Selatan dan asosiasi yang terkait. Ketiga, Dewan Pengurus Daerah senantiasa menjaga nama baik ASPI dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Keempat, Dewan Pengurus Daerah diwajibkan memberikan laporan berkala atas kegiatan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Pimpinan Pusat. Kelima, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir sampai dengan 19 Desember 2024. Dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2022. Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia, Ketua Umum Agus Pahlewi ditandatangani, Sekretaris Umum Rudi Indriawan ditandatangani. Selanjutnya kita akan membacakan ikrar pengurus. Mohon untuk memegang bendera Ibu Ketua, yang lainnya saling berpegangan di depannya ya, geser atau di kanan. Kalau enggak berdekatan aja, ya. Oke. Siap semuanya? Oke, mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Nanti ikuti ikrar pengurus ASPI DPD Kalimantan Selatan periode 2020-2022. Saya berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai pengurus dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Saya berjanji bahwa saya akan memegang teguh aturan organisasi, menjalankan semua aturan organisasi dengan sejujurnya dan penuh tanggung jawab. Saya berjanji bahwa saya akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengharumkan nama baik ASPI dengan cara yang beretika. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mengikuti penandatanganan Fakta Integritas yang ditandatangani oleh pengurus DPD dan DPP. Kepada Bapak Teguh Winarto selaku sekretaris dan juga
Setelah penandatanganan fakta integritas, kita akan melakukan foto bersama. Yang pertama, foto pengurus beserta DPP. Ya, selanjutnya foto bersama. Yang pertama, foto pengurus yang baru dengan DPP. Silakan mengambil tempat pengurus dan pengurus DPP. Kemudian nanti dilanjutkan pengurus bersama undangan. Dan yang terakhir, pengurus beserta peserta yang hadir pada sore hari ini. Oke, yang berikutnya foto bersama dengan undangan. Dalam hal ini yang datang adalah staf muda. Silakan untuk Bapak untuk ikut pose. Yang pose yang semua nanti ketiga. Undangan dulu yang kedua. Di tengah boleh? Yang satu staf muda, satu anggota senior. Dewan pengawas berdua. Dewan pengawas Om Bebes dan Om Pratman. Habis ini kepada seluruh anggota kita akan ikut foto bersama setelah ini. Habis ini yang tanda tangan tadi tolong serahkan BPKB-nya di depan lah. Yang berikutnya kepada anggota biasa dan aktif, mari kita ikut berfoto bersama.
Ya, terima kasih kepada undangan dan juga DPP dan staf muda wali kota yang telah hadir bersama-sama tadi foto bersama. Ya, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada staf muda Wali Kota Banjarmasin bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Kepada Saudara Khair kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Wakil Ketua ASPI Nasional, dan kemudian yang terhormat juga Ketua DPD ASPI Kalsel, Ibu Mutia, dan yang terhormat seluruh Aspiers. Aspiers ya tadi Pak ya? Betul, Aspiers. Aspiers. Luar biasa Aspiers. Sebelumnya terima kasih atas undangannya, dan Pak Wali mohon izin karena satu dan lain hal beliau belum bisa berkenan hadir, dan tadi minta karena ulun bilang ada aja Pak Kadis di sini, silahkan aja di sini dari Pak Kadis tadi. Cukup mewakilkan sudah dari beliau itu. Selanjutnya perkenalkan, nama ulun Abdul Khair, biasa di Kiau Khair, dan insya Allah nama ulun tersebut gasan orang muslim pas hendak meninggal. Khair, insya Allah khair. Ya, ulun sambutan kali ini lebih ke pribadi, tidak ada titipan dari Pak Wali, disuruh sebebasnya aja sebagai anak muda Jarsedin, kayak apa memandang pariwisata di Kalimantan Selatan khususnya dan secara nasional atau khusus lagi Banjarmasin. Ulun percaya kayak apa yang disebut oleh Pak Isyan tadi terkait bagaimana pariwisata tidak hanya memandang tentang perjalanan tetapi juga aspek-aspek lain gitu. Dan beberapa memang untuk kota Banjarmasin khususnya terutama budaya naratifnya memang belum banyak tergali. Kebetulan ulun latar belakang di antropologi, jadi cukup banyak ternyata hal-hal pariwisata yang terkait naratif itu belum tergali. Misalnya ketika di barat itu lagi rame wellness tourism, Banjarmasin belum menyambut itu dengan baik. Padahal kita punya Batimung misalnya, itu juga salah satu hal yang mungkin bisa diangkat. Nah, yang kemudian kepikiran dan sudah coba diajukan ke Bapeda dan harapannya bisa didukung oleh ASPI, ada salah satu rute perjalanan paket baru seperti itu yang coba saya ajukan, mengingat di nasional sudah ada narasi jalur rempah, tetapi beberapa kota menyambutnya dengan mengambil sisi kesejarahannya, menjelaskan banyak sisi kesejarahannya, dan belum ada yang mengemas secara kepariwisataan dengan cukup baik gitu. Maka saya tawarkan ke Bapeda waktu itu, dan mungkin insya Allah di tahun ini atau tahun depan bisa teranggarkan untuk membuat sebuah narasi baru perjalanan paket wisata terkait jalur rempah dengan tajuknya cukup menarik karena saya orang antropologi, jadi judul-judulnya agak-agak antropolog ya. Jadi rempah dalam satu tubuh, yang kalau dalam riset saya itu ternyata rempah itu ada di dalam tubuh orang Banjar, baik dari makanannya yang dia konsumsi, kemudian pakaiannya, sasirangan warna alam itu semuanya dari rempah. Kemudian juga kesehatannya tadi, Batimung, dan pengetahuan mereka tentang obat-obatan juga rempah. Nah, apabila itu dibuat jadi satu paket menyusuri sungai, kemudian mereka hanya berkeliling dengan naratif bagaimana rempah-rempah itu dikenalkan,
Jadi tidak lagi hanya makan soto Banjar, tapi bagaimana mereka paham dominasi rempah apa yang ada di soto itu. Mereka diajak numbuk atau sejenisnya yang ada experience sedikit. Kemudian diajak juga membuat sasirangan alam, tetapi membuat pewarnanya, bukan sasirangannya saja, supaya tahu rempah apa yang akhirnya menghasilkan warna-warna di sasirangan alam. Kemudian juga ada galeri yang saat ini beberapa tahun yang lalu masih belum diberdayakan, maka kemudian bisa diisi dengan puluhan atau bahkan datanya ada ribuan rempah yang ada di Kalimantan Selatan. Mungkin bisa kita kurasi meskipun tidak sampai ribuan. Dan kemudian terakhir mungkin ada yang bisa kemudian di akhirnya mereka merasakan bagaimana batimu, dan terakhir beli oleh-oleh jamu dan sebagainya yang juga dari rempah. Semua jadi paket satu dan cukup mengambil susuran-susuran di pinggir-pinggiran sungai, maka kemudian akan jadi satu paket baru yang insya Allah membuka mata kita untuk juga memanfaatkan sisi naratif dari wisata yang ada di kota Banjarmasin, tidak lagi berpangku tangan pada hal-hal yang membuat atau membangun view dan sebagainya. Jadi jika nantinya ini bisa berjalan, harapannya ASPI bisa mendukung penuh terkait itu. Siap. Dan semoga sinergitas di hari ini tidak hanya sampai di sini, dan ulun mohon izin dan mohon bimbingannya juga apabila nanti ada hal yang mungkin bisa dikerjasamakan dan sebagainya. Insya Allah ulun siap untuk mendengarkan ASPI, dan insya Allah untuk bisa juga siap untuk bekerja sama dengan ASPI. Itu saja dari ulun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutan dan juga tadi masukan ya tentang narasi serta paket-paket baru yang tadi telah disampaikan. Semoga kita ASPI bisa menyambut hal ini dan kita kembangkan sebagai salah satu tujuan paket wisata di Banjarmasin dan Kalimantan Selatan khususnya. Dengan demikian maka berakhir sudah Bapak Ibu sekalian acara kita pada sore hari ini. Tadi pelantikan dan kita akan masuk dalam peringatan HUT ASPI ke-14 secara nasional, dan dengan ini kami ucapkan terima kasih atas kehadiran undangan serta Bapak Iksan El Haq dan juga dari staf muda Wali Kota Banjarmasin. Serta terima kasih banyak juga kepada para sponsor yang telah mendukung kegiatan kita pada sore hari ini. Yang pertama Soka Wisata, Amanah Borneo Park, Bebek Bakper, Intan Travel, dan Pastajio. Tepuk tangan untuk kita sekalian. Terima kasih, dengan demikian kita masuk dalam acara Zoom HUT ASPI ke-14 secara nasional. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat sore bagi rekan-rekan sekalian. Mbak Widi, saya Besi Serpang Gabung Mbak Widi. Beragama Islam, saya akan pimpin berdoa secara bersama memahami arti dan hikmah dari ulang tahun yang ke-14 Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia. Marilah kita menundukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu
kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najati wan nar wal afiyatan indal hisab. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami dan dosa-dosa para pendahulu ASPI yang telah mendirikan ASPI ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk menorehkan tinta emas di ASPI ya Allah, agar kami bisa memberikan kenangan yang berbahagia buat generasi penerus ASPI yang akan datang ya Allah. Dengan usia yang cukup, walaupun belum tua, 14 tahun ini, insya Allah menjadikan kami ibarat remaja yang baru akan tumbuh ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesempatan kami untuk agar lebih baik lagi ASPI ke depannya dan bisa mesejahterakan semua anggota ASPI ya Allah, dan melancarkan usaha-usaha yang selama ini hampir 2 tahun lebih kami terpuruk dalam bisnis ini ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesempatan kami untuk bangkit ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya kami banyak kesalahan di hari-hari yang lalu, ampunilah kami ya Allah. Berikanlah kami untuk kesempatan untuk memperbaikinya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan di ulang tahun ASPI yang ke-14 ini ya Allah, bersama rekan-rekan, walaupun mereka hari ini belum kesempatan hadir, kami yakin bersama-sama ingin. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, rekan kami semua ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Henry sudah membacakan doa buat kita semua. Semoga untuk berikutnya acara kita akan berjalan dengan lancar. Untuk acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia HUT ASPI ke-14, kami persilahkan Bapak Gatot Haryoso. Silakan Mas Gatot. Sudah dulu. Mas Gatot. Ya, langsung ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om. Salam kebajikan. Rekan-rekan ASPIR semuanya, terima kasih telah hadir di acara Hari Ulang Tahun ASPI yang ke-14. Pada kesempatan ini, saya selaku Ketua Panitia Ulang Tahun ASPI yang ke-14 melaporkan beberapa hal dalam kegiatan ASPI yang ke-14 ini. Mengingat kondisi saat ini kita lagi berpuasa, kegiatan ulang tahun ASPI yang ke-14 ini kita buat sederhana, tetapi tetap tidak meninggalkan makna utama dari ulang tahun ke-14 ini.
Oleh karenanya, kegiatan-kegiatan yang kita tampilkan lebih bernuansa kepada keorganisasian. Kepada Bapak Ketua Umum kami sampaikan bahwa dalam kegiatan ASPI ke-14 ini kita ada kegiatan yang pertama adalah lomba Mars ASPI, yang kedua lomba jingle ASPI. Maksud dan tujuan dari kegiatan itu adalah supaya kita lebih memahami ASPI dari sisi Mars dan jingle yang sudah kita miliki. Kemudian yang kedua, kita akan lebih mencintai ASPI untuk kedepannya melalui Mars dan jingle yang kita lombakan untuk kegiatan ulang tahun ke-14 tahun 2022. Sebagai laporan, untuk yang mendaftar Mars ASPI dari sekitar 995 pendaftar, kita saring 5 yang terbaik. Untuk jingle juga demikian, cuman lebih sedikit jinglenya. Yang mendaftar 200, jadi kita ambil 2 aja yang terbaik. Rekan-rekan ASPIer semuanya, untuk kegiatan ulang tahun ASPI yang ke-14 ini, kami tidak akan bisa bekerja tanpa bantuan dan dukungan dari rekan-rekan, terutama rekan-rekan DPD maupun DPC. Saya terima kasih sekali dengan kepanitiaan yang sangat mungil, hanya sekitar 6 orang. Kami melakukan kegiatan ulang tahun ini sekitar kurang lebih sekitar seminggu atau 10 hari yang lalu persiapan, kemudian kita langsung bergerak untuk melakukan kegiatan yang kami maksud di atas. Yang terakhir, kami mohon maaf atas nama panitia apabila dalam pelaksanaan kegiatan ASPI yang ke-14 ada salah kata, salah informasi, salah komunikasi, dan salah-salah yang lain yang baik kami sengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon maaf kepada rekan-rekan, terutama rekan-rekan DPD maupun anggota seluruhnya dari seluruh ASPI. Yang terakhir, sekali lagi terima kasih atas dukungan dari DPP untuk pelaksanaan suksesnya acara hari ulang tahun ASPI yang ke-14. Demikian laporan yang kami sampaikan kepada Ketua Umum dan rekan-rekan ASPIer seluruh Indonesia. Selamat berulang tahun yang ke-14. Semoga ASPI kedepannya lebih jaya lagi dengan tagline The Tourism Soldier, The Real Tourism Spirit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mas Gatot yang sudah memberikan laporannya. Ya, untuk teman-teman yang ada di wilayah Indonesia Tengah, kami mengucapkan selamat berbuka puasa untuk Bali, NTB, Sulsel, Sulut, Kalsel, dengan Kaltim. Selamat berbuka puasa ya. Ini adalah penayangan ucapan selamat HUT ASPI ke-14 oleh kami akan menayangkan ucapan HUT ASPI ke-14 itu dari Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, dan ada juga dari Wali Kota Banjarmasin Bapak Haji Ibnu Sina, kemudian ada dari Mr. Hishamuddin Mustafa, Direktur Tourism Malaysia Medan. Silakan.
ini aja. Huawei bang. Mohon maaf, untuk sebelum penayangan ucapan selamat, Pak Sekung akan menayangkan lagu Mas Aspi. Silakan Pak Sekung. Kami pelaku pariwisata Indonesia, menjaga indah alam budaya kekayaan bangsa. Bersama Aspi menatap masa depan yang pasti, menjunjung tinggi etika profesi pariwisata, membangun dan menjaga indah kebersamaan. Bersama Aspi kita bisa menjadi manusia yang berakhlak mulia, memajukan pariwisata. Bersama Aspi kita jaya. Kami berjuang pariwisata Indonesia, bergandengan dengan semangat penuh sukacita. Bersama Aspi melangkah dalam karya yang nyata, bagimu negeriku demi satu cinta Indonesia, membangun dan menjaga indah kebersamaan. Bersama Aspi kita bisa menjadi manusia yang berakhlak mulia, memajukan pariwisata. Bersama Aspi kita jaya. Bersama Aspi kita jaya. Ya, setelah tadi kita mengikuti rangkaian acara peringatan HUT ASPI ke-14 secara nasional, kita akan masuk kembali ke kegiatan kita pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, tamu undangan, kita akan mendengarkan tauziah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Wardani SPDI. Dan setelah tauziah dilanjutkan dengan potong tumpeng dan buka puasa bersama. Waktu dan tempat kepada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecikarang makan opak, jawab salamnya kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah semangka, buah manggis, gak nyangka bubuhan pian manis-manis. Buah kedondong, buah pisang, buah ampalan, buah sirsak, itulah nama buah-buahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sebagai untaian kata yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mana nikmatnya selalu tercucur bagaikan air mancur, tidak seperti wadai cucur. Allah sangat menyukai kepada hambanya yang bersyukur, apalagi yang bertafakur. Dan sebaliknya Allah sangat membenci kepada hambanya yang kufur, apalagi yang takabur. Yang mana pekerjaan orang ini hanya bisa makan, minum, dan tidur, malas bekerja alias nganggur, banyak bicara alias tumbur. Tatkala orang ini mendapatkan nikmat, duit yang berlipat-lipat, rumah yang bertingkat,
mobil yang mengkilat, istri yang cantik dan memikat. Tapi sayang beribu sayang dia lupa sholat. Setelah itu dia wafat, dimasukkan ke dalam liang lahat, dicambuk oleh malaikat sampai hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagai untaian kata yang kedua, marilah kita bersolawat beriringkan salam. Dia adalah putra Abdullah, buah hati Aminah, Habibullah, kekasih Allah. Dia adalah promotor umat yang tak pernah koruptor. Dia adalah seorang pemimpin yang terpimpin. Dia adalah manusia yang budiman lagi beriman. Dia adalah manusia yang berakhlakan Al-Quran. Dia adalah manusia yang sangat tampan, yang mana ketampanannya tidak digunakannya untuk menggoda perempuan. Dan ketampanannya tak terkalahkan dengan ketampanan Salman Khan, apalagi dengan Syahrul Gunawan. Namanya tak pernah luntur, apalagi pudar, mulai zaman onta hingga zaman Toyota. Mulai zaman kuda hingga zaman Honda, mulai zaman jahiliyah sampai zaman buntut Bahadiah. Namanya tak pernah luntur, apalagi pudar. Dia adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang ulun hormati dan yang ulun muliakan, Bapak, Ibu yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, dan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun lawan bubuhan pian. Sambil menunggu waktu berbuka puasa, kita sama-sama ada pengajian agar acara pada hari ini semakin berkah dan semakin diridai oleh Allah. Insya Allah tausiahnya kadalawas Pak. Kira-kira jam 8 tontong. Karena ulun ingat pesan guru ulun bahari Pak. Ujar sidin mun hendak dikatujui jamaah, ikam harus paham lawan keadaan jamaah, ujar sidin. Mun sudah pindah jamaah celeng-celeng lawan tuan guru, nah pindah mencapai ke parut lah. 7 kali pindah duduk, tuh pertanda ceramahnya jangan terlalu lawas. Bujur kalau pala. Bujur benar aja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu kata Rasulullah merindukan kepada 4 golongan manusia. Semoga kita masuk dari 4 golongan manusia ini sehingga kita dirindukan oleh surga. Mohon maaf, mun ada yang fans dengan artis Korea dan merindukan dengan artis Korea itu biasa. Tapi yang luar biasa adalah terpaling. Artis Koreanya yang rindu lawan sidin, itu yang luar biasa. Begitu juga kalau kita rindu dengan surga, ingin masuk ke dalam surga itu biasa. Tapi yang luar biasa adalah surga merindukan dan mencari-cari dengan kita. Kalau di sini ada yang fans benar lawan Syahrini itu biasa Pak. Tapi kalau Syahrini-nya mencari lawan pion itu baru luar biasa lah. Nah, yang pertama kata Rasulullah adalah talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Zaman sekarang ini tidak ada alasan lagi untuk tidak membaca Al-Quran, apalagi memang bisa membaca Al-Quran. Walaupun kadang membawa mushaf di handphone kawa kita membawa Al-Quran. Ulun guruai kada bisa, umur sudah 40-50 tahun supan belajar. Ini adalah keyakinan yang salah. Kadang-kadang berbuat maksiat kada supan, tapi belajar tentang kebaikan supan sidin. Nah ini terpaling. Yalah, ulun pernah keingatan kisah lah. Kakanakan belajar Iqra 3 bulan di TPA, bulik 3 bulan di tes nang kuitan. Ujar nang kuitan baca nak. Siap mak, nang kuit anak-anak ni siap-siap terus sidin. Nggih takutan disariki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Boh jenang kuitan. Hanyar 3 bulan belajar Iqra bisa sudah belagu. Lanjut nak. Siap mak. Bismillahirrahmanirrahim. Boh jenang kuitan mantap benar. Lanjut nak. Siap mak. Tutup telinga, tarik napas kayak qori. Alif ba ta tha. Jilid 1 sekalinya masih sidin lah. Nah, pernah ulun mendengar kisah kayak ini lah. Tuan guru bisi anak bungas benar, banyak nang datang lah, anak badatang.
Datang lakian pertama. Nah, datang lakian pertama. Siapa nama? Al-Kautsar Pak Ustadz. Berarti hafalkan surat Al-Kautsar. Asyik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna sampai habis. Tuntung selesai. Datang lakian yang kedua. Siapa nama? Nama ulun At-Takatsur. Oh, gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Sesuai nama dites. Nang ketiga tepaluh dingin, Pak. Siapa nama? Ali Imron, Pak. Ali Imron. Menggitir. Cuman pintar. Ulun bujur nama Ali Imron, tapi digang dikiau kulhu. Oh. Kulhu surat Al-Ikhlas lagi nang dibaca. Nah, kape pintaran lah. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Karena berapa banyak orang yang hidup di bulan Ramadan tadi, tetapi di bulan Ramadan tadi mereka sudah diam di alam barzah, yaitu meninggal dunia. Nah, artinya kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, karena kita tidak tahu bulan Ramadan yang akan datang apakah bertemu atau tidak. Imba tuntung sembahyang 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar sehari, kada kerasaan 10 lembar 1 juz. Nah, kemudian yang kedua, orang yang dirindukan oleh surga kata Rasulullah adalah wahafizil lisan, yaitu menjaga mulut. Nah, kadang mulut kawa berdiam, jari pulang nang kada kawa berdiam lah. Menulis status, meepek lawan kawan lah. Nah, ujar nang kawan apa? Nah, beda zaman bahari dengan zaman sekarang. Zaman bahari orang nang berhutang nang berpikiran. Zaman wai ini nang mahutangi nang bapikiran. Oh, nulis status nang kayak itu sidin. Rupanya 10 tahun kada dibayari kawan hutang lah. Nah, ditagih-tagih kada heran kisah kada ingat lawan kawan lah. Nah, kemudian yang ketiga wa mut'imil ji'an, yaitu memberi makan orang yang kelaparan. Nah, jadi pas benar nih bulan Ramadan. Mungkin bersedekah untuk membukakan orang yang berbuka puasa, sama pahala kita sama seperti mereka yang berpuasa. 70 ikung yang dibukakan 70 pahala puasa kita dapatkan. Karena memang ujar guru ulun, orang yang hatinya selalu bergembira diantaranya adalah bersedekah. Melihat orang lain bahagia dengan sedekah kita, pasti kita bahagia karena melihat orang lain bahagia. Tapi sebaliknya orang nang engken menyiksa lawan diri ujar sedih. Contoh lah, mulai dari kelayan hendak ke pasar sebarang engken benar sedih. Betaksi 5.000, begojek 10.000. Iya, sidin memilih bakunyung ke pasar Subarang. Ayo pian. Uma bingung, tukang parkir, hantu banyu dari mana nang datang inilah. Ayo pian. Ada pernah mendengar kisah ulun. Sidin ini sugih benar, usaha jalan benar datang ke masjid lah. Nah, tapi ada di higa kai-kai miskin sidin. Nang sugih ini engken mana sih? Ada celengan lewat di hadapan, buka dompet, kiki, ratusan banyak, 2000-an nang disembahkan sih. Diunjuk lawan kai miskin aja tapi menyumbang 300.000. Bingung nang sugih. Kenapa kai pian banyaknya menyumbang? Ujar nang kai, kada apa-apa juga tadi duit ikam tak cicir gugur ku sumbang akan. Nah, aja nang sugih bongol bandar nih lah. Undam mah irit inya nama menyumbang akan. Nah, jadi orang yang bersedekah itu dirindukan oleh surga. Banyak caranya. Entah menyumbang ke masjid, berbuka puasa, memberi makan anak yatim, memberikan sumbangan untuk pondok pesantren dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, tenang palah ulun sambil melihat jam juga. Nggih, supaya kada kelewatan karena setelah ini kita potong tumpeng lah. Nah, kalau ulun lihat-lihat ini jamnya terlambat 5 menit Pak. Jadi perkiraan jam 7 maghrib. Nah, jadi kita insya Allah 5 menit lagi lah. Kemudian yang keempat, orang yang dirindukan oleh surga adalah wassaimina fi syahri Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, jadi mudah-mudahan puasa kita ini diterima oleh Allah. Falah kada gagampangannya puasa lah. Nah, apalagi nang berokok ya Allah. Mah itu ngalih benar pian menahan, tapi munya kuat itu pahalanya ganal benar. Kadang ahli hisab ini pengen berbuka kena dulu nang lain, kadang sini misap rokok dulu. No, nikmatnya berokok tuh kawa menahan seharian ganal banget. Makanya kita harus tahu ilmu berpuasa supaya diterima Allah. Apa rukun puasa, apa saja yang membatalkan puasa harus tahu. Rukun puasa itu ada 2. Satu adalah niat. Kita tinggal sebutin aja kada sah dari 2 ini.
Apa niat berpuasa bulan Ramadan? Yaitu menyambat artinya di dalam hati, itu yang dimaksud dengan niat. Sedangkan nawaitu itu hukumnya sunnah. Apabila dibaca dapat pahala, kada dibaca kada jadi masalah. Jadi membaca niatnya itu ketika malam hari kada boleh lewat dari azan subuh kalau puasa Ramadan. Makanya kita membaca niat imba tuntung tarawih lah, bapik supaya kada betah kada ingat. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahr Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala, sambat artinya di dalam hati, itu yang dimaksud dengan niat. Sahajaku berpuasa pada besok hari pada bulan Ramadan tunai karena Allah Ta'ala. Hati-hati menyambat niatnya itulah. Kadang-kadang orang menghayal tersalah baik. Sahajaku berpuasa pada besok hari 4 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. Itu niat sembahyang. Kemudian rukun puasa yang kedua adalah menjaga daripada perkara yang membatalkan puasa. Selesai. Nah, baru kita membahas tentang apa saja hal-hal yang membatalkan puasa. 1. Makan dan minum dengan sengaja. Kalimatnya sengaja. Jadi munpian kada sengaja, kada apa-apa tuh namanya rejeki, Pak. Tapi jangan diulah-ulah. Yang boleh ke rumah nih, aku kada ingat hari ini puasa, nah aku anak makan. Nah, itu namanya diulah-ulah, kada boleh. Kemudian yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Nah, jadi kalau kada sengaja kada apa-apa. Kalau yang mudik di mobil, mudik sih Din ke Ukraina lah, jauh benar dari Banjar ke Ukraina. Nah, pakai mobil sedan aja sih Din. Nah, dalam perjalanan 100 kali sih Din muntah. Karena kada disengaja lanjutakan. Kemudian yang ketiga adalah hilang akal, walaupun sebentar seperti siup. Nah, itu hilang akal. Batal puasanya, boleh diminum makan supaya cepat siuman sedikit. Kemudian yang keempat adalah mohon maaf keluar sperma dengan sebab apapun kecuali mimpi basah. Karena mimpi basah itu kada kau disengaja, jadi kada batal. Nah, contoh disengaja, kada usah ulun contohkan gini paham aja sudah. Nah, mimpi kada kau disengaja, mimpi kada kau disengaja. Inggih. Inggih. Kemudian yang kelima mohon maaf berhubungan intim di siang hari juga membatalkan puasa. Kemudian yang keenam mohon maaf murtad atau keluar daripada agama Islam pun juga membatalkan puasa. Sampai 6 aja. Cuman nomor 7, 8 dan 9 ini tambahan pribadi ulun aja lah. Nomor 7 di antara yang membatalkan puasa adalah tajarungkup Pak. Ini juga termasuk membatalkan puasa. Contoh, berjalanan ke pasar wadai, tajerungkup, kepala pian masuk ke ceper wadai lapis, dibangkit wadai lapisnya hilang separoh. Itu batal Pak. Nah, ya, sengaja ya sih. Ya kadang-kadang tajerungkup diulah-ulah, ini di Instagram lah. Kemudian yang ke-8 ini tambahan ulun aja, yang membatalkan puasa ialah berkumur-kumur Pak. Ini batal juga. Kalau berkumur-kumurnya pakai kuah kolak lah. Atau berkumur-kumurnya kayak biasa 3 kali lah. Cuman diluak sini 2 kali aja. Nah juga termasuk membatalkan puasa. Ini ada orang berdusta pian Pak Nang laki boleh ke rumah. Nah siang hari nih. Nah apakah mual nih parut? Sekalinya muntah keluar mie. Umma bini takajud. Maka malam tadi sahurnya nasi kuning. Kenapa keluar mie goreng? Laki pintar Pak Ujar nang laki, ini adalah salah satu contoh kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa benar membelok-belok akan lah. Nah, jadi ini saja yang ulun sampaikan, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya, dan ulun simpulkan orang yang dirindukan oleh surga ada 4. 1, talil Quran, membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafizil lisan, menjaga mulut. Kemudian yang ketiga, wa mut'imil ja'an, memberikan makan orang yang lapar atau bersedekah. Kemudian yang keempat, wasaimina fi syahr Ramadan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya, dan mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi lah kalau diundang pulang. Mudah-mudahan pada kegiatan hari ini kita diampuni seluruh dosanya, dikabulkan seluruh hajat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan ulun akhiri dengan sebuah pantun. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata ulun yang salah tolong jangan dilaporkan ke polisi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes.
Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita mendengarkan tausiah ya, yang sangat menyegarkan bagi kita ya, yang tadinya sudah 1 bar, sekarang jadi full recharge ya baterainya ya, berkat tausiah Pak Ustadz tadi. Selanjutnya kita akan masuk ke link HUT ASPI ke-14 DPP Nasional. Namanya, tetapi sangat disayangkan ketika kita pengurus beberapa saat menghadap ke notaris, ternyata profesional adalah bukan kotak-kata bahasa Indonesia yang tidak dimungkinkan untuk diaktekan. Maka pada saat itu kita sepakati memang agak konotasinya ya pelaku, tetapi itulah yang sekarang kita pakai, yaitu Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia. Itu kurang lebih yang bisa saya ceritakan kronologis dan sangat luar biasa perkembangan ASPI sekarang, perjuangan teman-teman baik periode saya yang pertama menjadi ketua umum, kemudian kedua, kemudian periode Pak Johari, dan sekarang periode almarhum, dan terakhir periode ketua umum kita yang kita cintai. Ini mudah-mudahan terus berkembang. Betul apa kata Pak Ketua Umum bahwa makin tinggi tentunya angin makin besar, dan tantangan buat kita bekerja untuk kebaikan tentunya akan kebaikan. Tapi insya Allah apapun pekerjaan yang kita kerjakan di asosiasi, walaupun sifatnya adalah dedikasi dan loyalitas kepada perkumpulan, tetapi insya Allah manfaatnya langsung tidak langsung pasti dapat itu. Barangkali itu aja yang bisa saya sampaikan. Pak Ketum bikin pantun, saya juga ingin buat pantun juga. Bisa santannya kelapa di sayur lodeh, budaya lama turun temurun. Pokoknya kuucapkan selamat ulang tahun deh buat ASPI yang berulang tahun hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Marianta, Pak Rian, atau biasa kita panggil Momot, atas sedikit ceritanya di balik berdirinya ASPI. Kemudian, oke. Selanjutnya kami mempersilahkan untuk setiap masing-masing DPD untuk mengucapkan selamat ulang tahun, berbarengan mungkin sambil potong tumpeng ya, potong tumpeng. Dimulai dari DPD Aceh, Sumur. Aceh silahkan. Tes. Ya, kita juga langsung mengikuti potong tumpeng. Aceh. Aceh, monggo Aceh, monggo mengucapkan selamat ulang tahunnya. Itu kopiah putih. Kopiah putih, ayo. Nah, duduk sini. Kemudian DPD Sumut. Selamat. Belum. Enggak, jadi enggak. Ayo Pak Popon. Pak Popon, ayo silakan. Sudah Aceh?
Ini saya di DPD Sumut. Berikutnya Sumut. Aceh dulu, Aceh. Aceh belum. Bang Maruli silakan. Bang Maruli silakan. Kita makin solid, makin jaya, dan para sultan semua makin kaya dan bisa berkembang bersama. Go together, go forever. We are Indonesia. Go! Hei, Aceh. Bang Maruli yang mau disampaikan? Bang Maruli. Kemudian dari Riau. Riau. Adin. Silakan Riau. Halo Riau. Silakan Riau. Kita lagi OTW, mohon maaf. Yang lagi Riau lagi hujan. Aku pengen Bono. Izin mewakili ketua. Silakan Riau. Riau skip dulu kami lagi. Ya. Kemudian Kepri, Tuan Riau. Tuan Riau silakan. Mohon maaf ya, NTB berbuka duluan ya. Kepri. Silakan Bang Badrun, selamat berbuka puasa untuk wilayah NTB. Kemudian Sumatera Selatan. Ya, kita ke depan semuanya ya, di belakang tumpeng dan juga di depan tumpeng. Kami persilakan anggota ASPI undangan, kami persilakan untuk berdiri bersama di belakang tumpeng. Ya. Kepulauan Riau udah siap, silakan. Kepri, silakan monggo. Ya, Kepri. Mantap ini Kepri. Ayo Kepri. Aduh, mantap. Selamat berbuka. Ada lebih tinggi Kepri. Pakai HP aja, pakai HP. Pakai HP bisa. Oh, ya sudah. Udah ya Pak Ketum ya? Pak Ketum, Kepri gimana? Udah? Sudah, Kepri sudah selesai. Oke. Berikutnya. Bengkulu. Oh, Bengkulu. Silakan. Bengkulu silakan. Silakan Bengkulu. Ini taruh di kena enggak? Bengkulu, monggo silakan dimulai. Ketum Bengkulu gimana Pak Ketum? Lanjut. Sumatera Barat. Sumatera Utara. Sabar ya Jatim. Sumatera Utara udah siap. Habis ini. Sumatera Utara udah siap. Sumatera Barat Pak Ketum udah? Siap Pak Ketum, Jambi. Riau sudah ready. Jatim, Mas Eka kabar ya? Sumsel, Adina Lampung. Kemudian Banten, lanjut Banten, silakan. Jakarta.
Pasar Manggarai. Ya, mari lah. Halo. Sudah ya bangsa. Kemudian DKI Jakarta, DKI Jalan-Jalan. Nanti ya. Kita butuh suaranya, Mas. Nanti. Ya. Kemudian Jawa Barat, silakan Jawa Barat. DKI Jakarta, kemudian dilanjutkan dengan Jawa Barat. Jawa Barat. Beliau dong. Barat, ayo Pak Cepi, monggo. Kang Cepi, ayo sok silakan. Nanti kalau saya bilang asli Jatim, bilang gede baru kayak jeduluran selawas ini. Jawa Barat sudah ya. Kang Cepi. Kang Cepi atos. Kemudian dilanjutkan Riau. Mengucapkan Riau dong. datang. Kami Bisa lihat. Tamatin ya, meeting ya. Kamu aja. Banten ready Banten. Riau silakan Riau. Oke, terima kasih Pak Ketum. Lampung dulu, Lampung dulu, Lampung. Setelah ini ya Lampung ya, Riau dulu ya. Riau. Dari atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari ASPI DPD. Selamat ulang tahun Asosiasi Pelaku Pariwisata yang ke-14 dari kami di Riau. Kami ucapkan semoga kita semuanya semakin solid, semakin semangat dan terus semangat. Dan kami sangat mengapresiasi lomba yang dibuat oleh DPP, tapi mohon maaf kami tidak bisa ikut. Kami cukup melihat dan mengiring saja karena waktu itu ada kontribusi dari DPD di situ. Jadi semoga nanti pemenangnya memang yang terpilih memang benar-benar beberapa lagu itu menyanyikan musik itu dengan baik dan sekali lagi terima kasih. Ayo teman-teman ucapkan selamat ulang tahun untuk ASPI yang ke-14. Selamat ulang tahun ASPI yang ke-14. Jaya. Baik, terima kasih Riau. Selanjutnya Kalimantan Selatan yang sudah terbuka, silakan. Banten. Setelah ini ya. Jawa dulu, Jawa dulu ya. Asal sudah berbuka, silakan. Jawa. Jatim dulu. Asal silakan. Yang lain boleh di mute. Jogja silakan. Jaya.
Silakan Jatim, Jatim. Ayo Jatim. Mas Eko, silakan Mas Eko Jatim. Ayo Mas Eko yang udah semangat nih, ayo Mas Eko. Wes. Mas Eko, ayo. Bisa tolong di-mute. Eko, silakan. Kameranya kok belum muncul? Di Zoom? Mati. Suaranya? Eko, ayo. Masuk Yatim. Mas Eko, silakan. Ini kok gini. Ini. Mas Eko. Di Lampung. Mas Eko, ayo silakan ditunggu ucapannya. Udah. Videonya belum kelihatan. Lampung. Matiin dulu Lampung, matiin. Kalau Lampung ada screen tuh, Lampung.